nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar dan terus belajar, menuntut ilmu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah, semakin mengenal Nabi Muhammad utusan Allah, dan semakin mengenal agama ini. Berbahagialah setiap hamba yang setiap waktunya dengan semakin mengenal Allah, dengan semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan semakin lebih mudah menjalankan tuntunan agama Allah yang dengannya Allah ridha kepadanya. Dan celakalah bagi mereka yang tidak berusaha mengenal Allah, tidak berusaha mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akibatnya mereka menjauh dari jalan Allah. Bahkan lebih daripada itu, mereka mencaci maki Allah, mereka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal iyadzu billah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, belakangan kita dikagetkan, diguncangkan dengan peristiwa yang sangat menyakitkan hati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dihina dan dicaci maki kemuliaannya. Tetapi di satu sisi kita tidak merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang asing, seakan belum terjadi sebelumnya. Karena kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan dahulu semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup sekalipun, beliau telah dicaci maki, beliau dihina, beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji dan palsu. Namun semua itu tidak mengganggu dan tidak sedikit pun merusak harumnya nama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan cacian sedahsyat apapun, beliau adalah Muhammad yang selalu terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu ayat yang menarik perhatian kita untuk kita baca, kita telaah, dan kita hayati. Di dalam sebuah ayatnya, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 157, dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyyal Ummi, seorang nabi dari kalangan buta huruf, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, nabi yang seperti itu keadaan dan sifatnya, mereka mendapatkan nabi tersebut tertulis namanya, mereka ketahui tertulis namanya, ada di kitab suci mereka Taurat, ada di kitab suci mereka Injil. Subhanallah. Jadi sejak dahulu, sejak sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, kaum Yahudi, kaum Nasara, ahlul kitab mendapatkan dalam
kitab-kitab mereka, Taurat ataupun Injil, akan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahkan dalam keadaan ummi, buta huruf. Mereka tahu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bagaimana sifat yang disebutkan tentang nabi ini, ya'muruhum bil ma'ruf. Beliau itu mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar. Beliau mencegah mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Beliau menetapkan dari Allah kehalalan hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Beliau menetapkan yang haram-haram dari semua hal yang buruk. Wa yada'u israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggugurkan hal-hal yang membuat mereka berat serta belenggu-belenggu yang dahulu mengikat mereka. Falladzina amanu bihi. Adapun orang-orang yang beriman dengannya, dengan nabi yang seperti ini sifatnya, wa azzaruhu, dan membela beliau, mengagungkan beliau, wa nasaruhu, dan memenangkan beliau, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, serta beriman mengikuti apa yang diturunkan kepada beliau dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Subhanallah. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan memuliakan beliau, memenangkan dan membela beliau, serta mengikuti tuntunan Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau, mereka itulah orang-orang yang menang dan berjaya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti sebaliknya, yang tidak beriman kepada, yang melecehkan dan mencaci maki Nabi, yang menindas dan menjatuhkan harkat martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tidak beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi, mereka pasti tidak beruntung. Mereka pasti celaka dan binasa. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersemangatlah terus untuk belajar dan terus belajar, mengenal tentang Allah, mengenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan itulah kecintaan akan semakin tumbuh. Berbeda dengan mereka, sehingga kita jangan sampai menjadi seperti mereka. Berbeda dengan mereka yang menjauh dari Allah, yang menjauh dari Rasul, yang menjauh dari petunjuk Allah, petunjuk Rasul, sehingga mereka bahkan sampai membenci Allah, membenci Rasul, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul. Dan ini bukanlah sesuatu yang asing buat kita tentang mereka, orang-orang yang mencaci maki Allah, karena seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tapi bagaimana kondisi mereka? Allah tetapkan dalam berbagai ayat. Di antaranya di akhir surat Al-Kautsar, Allah menyatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang melecehkanmu, yang mencacimu wahai Muhammad, dialah yang terputus, dialah yang pasti jatuh, dialah yang pasti terpotong. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, fasayakfikahumullah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan perlindungan buat engkau wahai Muhammad dari gangguan mereka semua. Sehingga alhamdulillah, seorang mukmin ketika mendapatkan orang-orang yang mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu, seorang muslim tahu bahwa siapa saja yang mencaci maki Rasul karena mereka tidak mengenal Rasul. Karena mereka tidak mengenal Rasul, maka mereka tidak memiliki cinta kepada Rasul. Karena mereka tidak cinta kepada Rasul, maka mereka pun dengan enteng, dengan tanpa beban sama sekali, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita terhadap kitab Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il adalah kebersamaan kita dalam motivasi yang kuat
Dari pertemuan ke pertemuan, bersama-sama mengenal lebih dekat, mengenal lebih dalam. Seperti apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik bentuk fisik dan perawakan beliau, ataupun sifat-sifat keteladanan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ada pada diri beliau sehingga menjadi teladan buat kita. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita masuk di kesempatan petang hari ini pada bab yang ketiga. Dan semoga nanti waktunya cukup, kita juga masuk ke bab yang keempat sebagai penyempurna terhadap bab ketiga. Tentang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan tentang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu diketahui bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang masih berkaitan tentang fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan tentang fisik Nabi bukan untuk kemudian diyakini barang siapa yang fisiknya serupa dengan beliau berarti mendapatkan pahala lebih banyak daripada yang tidak berbentuk fisik mirip seperti Nabi. Karena fisik adalah anugerah. Kita tidak bisa request dengan bentuk fisik yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan kepada kita. Bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedua pundak, ya, bagaimana gigi-gigi beliau, bagaimana kepala beliau, bagaimana tatkala beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut dada dan lain sebagainya. Maka di kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang rambut kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis yang alhamdulillah juga diriwayatkan melalui jalur-jalur yang lain, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam bab tentang rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kita tahu bahwa Anas adalah pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang 10 tahun beliau berada bersama Rasul melayani. Maka keberadaan beliau dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik tidak diragukan lagi. Sehingga kalaulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang bagaimanakah dahulu fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat yang sahihah, maka cerita Anas, kisah Anas ini adalah kisah yang dialami oleh seseorang yang pernah berada begitu dekat fisiknya dengan fisik Rasulullah alaihi salatu wassalam. Anas berkata, "Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunai." Dahulu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan telinga beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjang sehingga sampai ke pertengahan telinga beliau. Nanti kita akan tahu bahwa ternyata lebih daripada telinga, bahkan juga melebihi dari ujung daun telinga, bahkan sampai juga pernah terjuntai mendekati bahkan menyentuh pundak beliau sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rambut yang panjang. Nanti insyaallah kita akan lebih lanjut bahas tentang panjangnya rambut atau hukum memanjangkan rambut. Demikian pula dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Dahulu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Artinya air untuk kedua mereka berdua mandi, Nabi dan Aisyah mandi, itu dari satu bejana atau dari satu tempayan, dari satu ember yang sama. Dan ini sekaligus memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga keharmonisan antara diri beliau dengan istri-istrinya.
Dan kita tahu bahwa Nabi SAW ketika bersama Aisyah radhiyallahu taala anha sudah dalam usia yang sudah tidak lagi muda. Ya, Nabi SAW menikah di usia 25 tahun bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Selanjutnya barulah Nabi SAW menikahi Aisyah. Maka Nabi SAW di antara keteladanan beliau dalam menjaga keharmonisan bersama istrinya adalah mandi bersama. Sehingga ini bisa diteladani oleh siapa saja yang telah berumah tangga, karena dahulu Nabi SAW melakukannya. Kemudian Aisyah memberikan keterangan, wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Dan dahulu Nabi SAW rambut beliau itu ya di atas pundaknya namun di bawah daun telinga. Di dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh para ulama juga oleh ahli bahasa bahwa ada yang disebut wafrah, ada yang disebut limah, dan ada juga yang disebut dengan jummah. Ya. Semuanya keterangan tentang rambut. Rambut yang sampai ke telinga itu biasanya disebut wafrah. Kemudian rambut yang sampai ke bahu, ya, terjuntai sampai ke bahu, memanjang sampai ke bahu, itu disebut sebagai jummah. Dan tatkala berada di antara keduanya disebut limah. Dan semua keterangan wafrah, limah, dan jummah disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga artinya sesekali di antara mereka melihat bahwa rambut Nabi SAW saat itu memanjang sampai ke telinganya. Sebagian yang lain melihat saat Nabi SAW rambutnya terjuntai di pertengahan lehernya, di bawah daun telinga, dan di atas pundak atau bahu. Dan ada pula di antara mereka yang melihat bahwa rambutnya Nabi SAW memanjang terjuntai sampai ke bahu beliau. Kita coba selesaikan dulu atau kita lihat dulu hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan keterangan dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini sudah sempat disebutkan sebelumnya. Kata Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'a. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertubuh tegap. Artinya beliau tidak terlalu tinggi jangkung, sebagaimana beliau juga tidak terlalu pendek. Ba'ida ma bainal mankibain. Beliau itu memiliki pundak yang berjauhan, artinya punya gestur tubuh yang proporsional sebagai laki-laki yang tegap dan gagah. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaih. Dan dahulu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di telinga beliau, ya, sampai di telinga beliau. Kemudian ada hadis yang lain, ya, yang juga sampai jalurnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kebetulan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sehingga menguat, ya. Selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab ini, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah berguru kepada sahabat Anas, bertanya kepada Anas, "Kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai sahabat Anas, bagaimanakah dahulu gambaran rambut Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu menjelaskan, "Lam yakun bil ja'di wala bis sabt, kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai." Kata Anas, dahulu rambut Nabi SAW tidak keriting keribu. Saking keritingnya sampai masuk satu ujung rambut dengan ujung rambut yang lain itu saling tertaut, ya. Seperti layaknya orang yang keribu atau keriting begitu. Wala bisabt, tetapi juga tidak lurus jatuh. Artinya antara keduanya. Mungkin sebagian kita bilang ikal atau bergelombang. Tidak lurus banget, tidak keriting banget alias keribu.
Kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Dahulu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjuntai memanjang sampai melebihi daun telinga beliau. Ya, daun telinga beliau. Demikian pula disampaikan oleh Ummu Hani bintu Abi Talib radhiyallahu taala anha. Beliau adalah saudari dari Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, disebut Ummu Hani. Kata Ummu Hani, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu 4 ghadair. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang atau datang ke Mekah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah satu kali kunjungan, ya. Sementara waktu itu beliau ternyata memiliki 4 gulungan rambut, lahu 4 ghadair. 4 gulungan rambut. 4 gulungan itu artinya seluruh rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akhirnya akan terbagi menjadi 4 kelompok gitu ya, 4 gulungan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjang, namun panjangnya itu bukan sangat jatuh dan juga bukan kribo karena terbentuk gulungan-gulungan seperti ikal-ikal di dalam rambut. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya itu diuraikan begitu saja, kemudian beliau membelah menjadi 2, artinya di tengah-tengah ini dibelah, ya. Dahulu sebelumnya biasa saja, tidak ada belahan apapun, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membelahnya. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan rambut beliau, dalam arti tidak membiarkannya kumal, tidak membiarkannya kusut seperti yang dilakukan oleh sebagian orang barangkali yang mungkin mengusungkan kata zuhud, ya. Hidup sangat sederhana, bahkan saking sangat sederhananya entah pemahaman dari mereka dari mana mereka dapatkan, ternyata sampai tidak mandi, tidak sampoan, tidak mengurus rambutnya, layaknya orang-orang yang mungkin berjalan tanpa arah di pinggir-pinggir jalan, ya. Seperti, mohon maaf, seperti orang gila yang tidak memperhatikan rambutnya. Ini aneh, karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan rambut beliau sendiri. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan, dalla al-hadithu min kauni sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ila qurbi mankibaih wa kana ghaliba ahwalih. Hadis-hadis menunjukkan bahwa keumuman kondisi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjang hingga dekat dengan pundak beliau. Bahkan saking panjangnya terkadang itu memang terbentuk gulungan-gulungan, ya. Seperti yang tadi diceritakan oleh Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, hadza mahmulun 'alal halil ladzi yab'udu ahduhu bi ta'ahhudi sya'rihi fiha wa hiya halatu syughli bis safari wa nahwi. Kondisi seperti ini, kondisi yang begitu memanjang sehingga menjadi 4 gulungan begitu, ya, atau 4 kelompok rambut, besar kemungkinan, ya, saat itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidak terlalu memperhatikan rambutnya, seperti beliau sedang safar, ya. Ketika beliau sedang safar, maka beliau sedang tidak sangat memungkinkan untuk merawat rambutnya. Namun demikian, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah rambut yang kumal seperti kami sampaikan sebelumnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullahu jami'an. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Anas berkata, kana anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai. Dahulu
rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pertengahan telinga beliau, sampai ke pertengahan telinga beliau. Demikian pula Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang bagaimanakah dahulu kondisi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menceritakan, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjuntaikan rambutnya. Artinya membiarkan rambutnya itu ke arah belakang. Wa kanal musyrikuna yafriquna ru'usahum. Dahulu kaum musyrikin itu membelah rambut mereka. Jadi tatkala Nabi SAW memanjangkannya tanpa membelah, ternyata kaum musyrikin saat itu sedang memiliki kebiasaan untuk membelahnya. Wa kana ahlul kitab yasdilu ru'usahum. Sementara ahlul kitab, kaum Yahudi, kaum Nasara, mereka membiarkan rambutnya, ya, menguraikan rambutnya. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kecenderungan untuk sama dengan ahlul kitab pada perkara-perkara yang tidak ada ketentuannya. Saya ingin menggarisbawahi di sini, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kebiasaan kaum musyrikin, ada kebiasaan ahlul kitab. Kaum musyrikin adalah mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala dan lain sebagainya, dan mereka tidak memiliki pijakan kitab suci ataupun rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Ya. Sementara ahlul kitab, mereka setidaknya punya kitab suci dan mereka berafiliasi kepada nabi tertentu. Nah, pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan A, tidak tentukan B, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung memilih keserupaannya bersama ahlul kitab dibandingkan kalau beliau kemudian serupa dengan kaum musyrikin. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'. Beliau itu lebih suka sama dengan ahlul kitab pada perkara, ini yang digarisbawahi, pada perkara yang belum ada perintahnya sama sekali. Sehingga beliau itu bukan kemudian semata-mata meniru ahlul kitab. Karena memang diketahui dalam hadis-hadis yang lain bahwa Nabi SAW justru melarang kita untuk menyerupai ahlul kitab. Tasyabbuh dengan ahlul kitab, dengan satu kaum tertentu yang ternyata berselisih dengan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya SAW dalam agama Islam, itu tidak boleh. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak ada tuntunannya, maka Nabi SAW lebih suka untuk sama dengan ahlul kitab. Kemudian kata Abdullah ibnu Abbas, "Thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu." Kemudian di akhir hayatnya, loh kok bisa? Berarti sama dong dengan kaum musyrikin. Alhamdulillah, masa kenabian beliau, Mekah yang waktu itu didominasi oleh kaum musyrikin, setelah peristiwa Fathu Makkah, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sehingga sudah tidak tersisa lagi kaum musyrikin yang ada di kota Mekah, sehingga Nabi SAW menyelisihi ahlul kitab dalam hal membelah rambut beliau, Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullahu jami'an, ada satu faedah ilmiah yang bagus
disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum memanjangkan rambut. Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Syekh, apa hukumnya memanjangkan rambut? Apakah termasuk sunnah ataukah tidak?" Maksudnya termasuk sunnah, kalau seseorang melakukannya maka dia diberikan pahala. Ataukah tidak? Artinya sesuai atau tidak sesuai tidak ada hubungannya dengan tuntunan dan pahala. Jadi kalau dikatakan memanjangkan rambut itu sunnah, maka berarti orang yang memang sengaja memanjangkannya akan diberikan pahala. Dia meyakini bahwa dirinya mendapatkan pahala. Ataukah bukan sunnah sehingga mau panjang mau pendek, maka tidak ada janji pahala ataupun ancaman dosa dalam hal ini. Apa jawaban Syekh? La laisa minas sunnah. Tidak, ini bukan bagian dari sunnah. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, juga beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa. Kemudian beliau menyatakan, al-aslu fihi jaiz. Hukum asalnya itu boleh. Kenapa dikatakan hukum asal itu boleh? Karena memanjangkan rambut adalah perkara yang masuk klasifikasi kebiasaan saja. Tidak ada muatan atau unsur ibadah di dalamnya. Sehingga mau memanjangkan boleh, tidak masalah. Kemudian nanti ada di bawah catatannya. Maka jawaban Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah adalah jawaban yang serupa. Ini bukan bagian dari sunnah, tetapi ini boleh-boleh saja. Kemudian kata Syekh Utsaimin, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam attakhadhahu haitsu inna an-nasa fi dhalikal waqti yattakhidunahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut beliau karena memang waktu itu kebanyakan orang, masyarakat dan lingkungan sekitar beliau memanjangkannya. Sehingga terbukti ketika ada seorang anak kecil dilihat oleh Nabi SAW hanya menggundul, mencukur sebagian saja dari rambut kepalanya, justru ditegur oleh Nabi, ihliqhu kullahu awitrukhu kullahu. Kalau mau dicukur, mau digundul, gundul semuanya. Kalau mau dibiarkan, biarkan semuanya. Dari sinilah kemudian diketahui ada hukum qaza' sebagaimana dalam riwayat yang lebih jelas tentang qaza', yaitu qaza' itu memanjangkan atau membiarkan sebagian rambut dan menggundul atau mencukur tipis sebagian yang lain. Dan Nabi SAW melarangnya. Terhadap anak kecil ini, Nabi SAW seakan memberikan pilihan, karena ini bukan antara halal dengan haram. Kalau mau gundul, gundul semua. Kalau mau memanjangkan atau membiarkan, biarkanlah semua. Kemudian kata beliau, wa ala hadza fanaqul. Oleh karena itulah kami memfatwakan, ittikhadhu sya'ri laisa minas sunnah. Ya, memanjangkan rambut kepala bukan bagian dari sunnah. Artinya bukan bagian dari yang akan diberikan pahala bagi orang yang memanjangkannya. Lakin idza kana an-nasu ya'tadunahu dzalika faf'al. Tapi kalau memang masyarakat sekitar memanjangkan rambut, menganggap itu sesuatu yang biasa saja, boleh dilakukan. Wa illa faf'al ma ya'taduhun nas. Tapi kalau orang justru tidak terbiasa memanjangkannya, maka jangan panjangkan. Li'anna sunnata qad takunu sunnatan bi'ainiha wa qad takunu sunnatan bijinsiha. Sunnah itu boleh jadi sunnah zatnya atau boleh juga jenisnya. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Sehingga kata beliau, intinya adalah bahwa memanjangkan rambut itu bukan sesuatu yang disunnahkan. Maka tidak tepat ya kalau sebagian kita kemudian berkata ketika dia sedang memanjangkan rambut, seseorang bertanya kepadanya, kenapa rambutmu dipanjangkan? Ini kan sunnah. Kalau dia memaksudkan ini sunnah, artinya adalah dahulu rambut Nabi panjang, saya pun ingin dapat pahala karena rambut saya panjang seperti panjangnya rambut Nabi, ini tidak tepat. Karena memanjangkan rambut itu masuk ke dalam kategori al-'adah. Sesuatu yang
biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar, oleh masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat terbiasa memanjangkan rambut dan mereka tidak melihat hal-hal yang negatif pada hal tersebut, boleh kita memanjangkan. Tapi kalau seandainya justru sebaliknya masyarakat memandang orang-orang yang memanjangkan rambut itu dianggap kehilangan kewibawaan, orang-orang yang biasa untuk tidak memperhatikan dirinya, tidak rapi dan lain sebagainya, justru semestinya kita melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang selama itu tidak menyelisihi tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang menarik untuk kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut kepala, hendaklah dia memuliakannya. Barang siapa memiliki rambut kepala, maka hendaklah ia memuliakannya. Ya, memuliakan rambut kepala. Bagaimana cara memuliakan rambut kepala? Kemudian alhamdulillah Al-Imam Tirmidzi rahimahullah membahas dalam bab keempat berikutnya. Bab tarajjulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut beliau. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan pernah bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut kepala, hendaklah ia memuliakannya. Salah satu di antara cara memuliakan rambut adalah merawat rambut, merapikannya, menyisirnya, dirapikan. Jangan kemudian kucel, ya, kemudian terlihat dengan rambutnya itu seakan-akan dia belum mandi, padahal dia sudah mandi. Tapi karena terlihat tidak terawat, maka ada kesan-kesan yang kurang pas, yang kurang attitude, ya, terlihat oleh keumuman. Maka yang demikian ini dihindari. Sebab Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan. Dalam Hasyiatu Aunil Ma'bud disebutkan falyukrimhu artinya adalah falyuzayyinhu. Rambut itu dihiasi. Maksudnya dihiasi adalah tidak dibiarkan kumal, tidak dibiarkan lusuh. Wal yunadhifhu bil ghusli wat tadhini wat tarjil wala yatrukhu mutafarriqa. Hendaklah rambut itu dibersihkan. Dimuliakan artinya dibersihkan, dicuci, maksudnya disampo mungkin, ya, dicuci. Wat tadhin dikasih minyak boleh, wat tarjil disisir, tidak dibiarkannya merawut, tidak dibiarkan rambut itu semrawut. Kemudian fa innan nadhafata wa husnul manzar mahbub, karena bersih pada umumnya dan terlihat indah pada umumnya, mahbub itu sesuatu yang disukai. Makanya di bab yang keempat ini seakan terikat dengan bab yang ketiga tentang bagaimanakah dahulu Nabi SAW memanjangkan rambutnya. Ternyata beliau selain memanjangkan, tidak membiarkannya begitu saja, tapi menyisir. Beliau menyisirnya. Ini bagian dari memuliakan rambut. Karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah pernah berkata, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu aku tetap menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kendati pun aku dalam keadaan haid. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha tetap menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan haid. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh seorang istri menyisir rambut suaminya. Sebagian orang kalau melihat ada yang seperti ini, cie-cie, seakan-akan sesuatu yang tidak umum, padahal justru ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau disisir rambutnya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa keliru jika ada orang yang memahami seorang wanita yang sedang haid itu najis, bahkan badannya pun najis, sehingga tidak mau disentuh sama sekali oleh seseorang yang
seorang wanita yang haid dengan keyakinan bahwa seorang wanita yang haid itu menjadi najis karena haidnya. Tidak. Justru Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa beliau menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam keadaan haid. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu Isya di wilayah Magelang dan sekitarnya telah tiba. Kita break terlebih dahulu untuk salat Isya, kemudian insyaallah selepas salat Isya kita akan lanjutkan kembali. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.